Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan produk kami, yaitu buku Arkaman. Anggota kelompok 3 terdiri dari Niken Anita, Dwi Solihah, Tanayakan Sabrina, Nur Fadilah Jati, dan Nematus Solihah. Terdapat 2 tujuan pembelajaran dalam buku Arkaman yang kami hasilkan ini. Yang pertama, mengetahui dan memahami bagian-bagian tulang pada rangka tubuh manusia. Yang kedua, mengetahui dan memahami jenis-jenis penyakit tulang pada tubuh manusia. Selanjutnya, deskripsi produk. Produk yang kami hasilkan yakni berupa buku Arkaman atau singkatan dari Augmented Reality Rangka Manusia. Jenis produk yang kami hasilkan yakni berupa media pembelajaran interaktif, menggunakan aplikasi interaktif, dan bahan ajar digital berupa e-book. Jenis media yang kami hasilkan yakni Augmented Reality yang berupa gambar 3D. Bahan ajar digital yang kami hasilkan yakni e-book dan juga ensiklopedia. Di dalam bahan ajar ini terdapat materi mengenai rangka manusia dalam kelas 6 SD pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Nah, dalam menghasilkan produk ini kami menggunakan studio editing berupa Assembler Studio dan juga Canva. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait sampul yang ada di buku Arkaman. Buku ini berjumlah 11 halaman termasuk sampul buku. Buku ini termasuk ke dalam ensiklopedia karena membahas terkait salah satu materi dalam ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan alam, khususnya materi rangka manusia. Buku ini berisikan pengetahuan tentang rangka manusia yang dikemas dengan augmented reality, yaitu gambar 3 dimensi yang disajikan dalam bentuk barcode. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan daftar isi pada buku Arkaman. Buku berjumlah 11 halaman ini diawali dengan prakata dari penulis dan dilanjutkan dengan daftar isi yang ada pada buku. Lihat pada layar berikut. Untuk yang pertama, materi yang kami bahas yaitu fungsi rangka pada manusia. Dan yang selanjutnya ada juga jenis rangka pada manusia. Nah, pada materi inilah kami sajikan dalam bentuk AR atau gambar 3 dimensi yang dapat diakses melalui barcode yang di-scan dengan aplikasi Assembler atau bisa juga dengan Google Scan. Jenis rangka dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jenis rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Maka dari itu, kami menyediakan 3 barcode yang berbeda yang ada di dalam buku ini. Selain itu, kami juga menambahkan pengetahuan tentang cara untuk menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa halaman yang ada di buku Arkaman. Pada gambar pertama ini menunjukkan bagaimana panduan penggunaan buku dijelaskan. Halaman ini menjelaskan bagaimana cara kita untuk menampilkan isi konten yang ada di dalam barcode. Gambar kedua ini merupakan contoh barcode yang kami sediakan di dalam buku Arkaman. Nah, di gambar yang ketiga ini kami mencantumkan daftar pustaka juga di halaman terakhir buku Arkaman. Buku ini merupakan sumber acuan kami dalam membuat materi yang kami jelaskan di buku Arkaman ini. Oke, materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang fitur-fitur pada buku Arkaman. Nah, di sini ada 5 fitur. Yang pertama yaitu daftar isi atau yang biasa kita sebut dengan table of content. Nah, daftar isi ini sangat membantu pengguna untuk mencari isi buku berdasarkan halamannya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada panduan penggunaan buku. Nah, tentu saja panduan penggunaan buku ini sangat membantu dalam memahami langkah-langkah yang akan kita terapkan pada penggunaan buku Arkaman. Selanjutnya ada search atau textbook. Nah, kita tahu bahwa buku Arkaman ini tersedia dalam bentuk soft file berupa PDF atau Word. Nah, ketika kita mengunduh soft filenya, kita akan bisa menemukan searchbook yang tentunya kita dapat mencari kata-kata tertentu yang kita inginkan. Selanjutnya ada interaktif barcode. Nah, interaktif barcode ini tentu saja membantu pengguna dalam menampilkan elemen-elemen gambar 3D maupun 2D sesuai dengan apa yang ditambahkan atau yang dibuat oleh kreator. Nah, yang terakhir yaitu ada multi akses. Nah, maksud dari multi akses ini, buku Arkaman itu tersedia dalam bentuk offline maupun offline. Jadi bisa dalam bentuk dokumen ataupun link yang dibagikan oleh
pembuat atau editor. Selanjutnya kita akan membahas fitur AR atau Augmented Reality yang ada pada Assembler Edu atau Assembler Studio. Nah, fitur yang pertama yaitu ada topik siap pakai. Maksud dari topik siap pakai ini yaitu di AR Assembler Edu tersedia banyak sekali pilihan topik seperti topik pada mapel matematika, biologi, fisika, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk fitur yang kedua yaitu ada visualisasi 3D dan 2D yang sangat interaktif. Nah, maksud dari visualisasi 3D dan 2D interaktif ini, AR dalam Assembler Edu atau Assembler Studio ini memadukan objek benda maya ke dalam dunia nyata. Seperti itu. Untuk yang ketiga ada editor serba bisa. Nah, editor ini dapat membuat proyek sesuai apa yang dibutuhkan, terutama untuk pembelajaran. Untuk fitur yang keempat yaitu ada interaksi real time. Nah, interaksi real time ini menjadikan peserta didik berinteraksi secara langsung dengan objeknya seperti saat visualisasi tadi. Nah, untuk fitur yang terakhir atau fitur yang kelima yaitu ada pengalaman yang imersif. Nah, pengalaman ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam, menantang, dan menarik. Karena apa? Karena AR dalam Assembler Edu atau Assembler Studio ini dia memadukan berbagai elemen yang elemennya itu dapat diklik dan dapat memunculkan anotasi tertentu seperti itu. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terdapat beberapa manfaat dari buku Ar-Rahman ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang pertama, secara praktis, buku ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis augmented reality yang dikembangkan melalui platform Assembler Edu. Media ini dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar serta meningkatkan pemahaman siswa dan juga meningkatkan hasil belajar dalam materi IPA. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengembangan media pembelajaran sejenis di masa yang akan datang. Ada berbagai manfaat praktis dari buku Ar-Rahman ini, baik bagi peserta didik, bagi pendidik, dan juga bagi dunia pendidikan. Bagi peserta didik, penggunaan media AR ini dan bahan belajar digital dalam bentuk e-book menciptakan suasana belajar yang interaktif dan juga menyenangkan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kejenuhan dalam proses belajar, sehingga pemahaman dan hasil belajar siswa, khususnya pada materi pelajaran IPA, dapat meningkat secara signifikan. Kemudian bagi pendidik, media ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi pendidik dalam memilih dan mengembangkan berbagai media serta bahan ajar yang inovatif. Dengan bantuan aplikasi teknologi, pendidik dapat meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan materi pembelajaran yang dengan cara yang lebih bervariasi dan juga menarik. Kemudian, bagi dunia pendidikan, integrasi media AR ini dan bahan belajar digital dalam pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Media ini juga memungkinkan penyampaian materi yang lebih jelas dan juga interaktif, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang sulit dipahami, misalnya materi tentang kerangka atau yang lainnya. Selanjutnya adalah cara menggunakan buku Ar-Rahman. Di dalam buku Ar-Rahman terdapat kode QR yang memuat gambar 3 dimensi rangka manusia. Pengguna dapat men-scan kode barcode tersebut menggunakan aplikasi Assembler Edu maupun menggunakan Google Lens. Apabila pengguna ingin menggunakan aplikasi Assembler Edu, pengguna dapat langsung masuk ke aplikasi, kemudian beralih ke menu scan. Pengguna dapat langsung mengarahkan kamera ke kode QR tersebut. Pengguna dapat menunggu beberapa saat sampai muncul gambar 3 dimensi rangka manusia. Kemudian, apabila sudah muncul, di dalam gambar tersebut juga terdapat nomor-nomor yang berisi nama-nama rangka manusia. Kemudian, apabila pengguna ingin menggunakan Google Lens,
pengguna dapat langsung masuk ke aplikasi Google Lens. Pengguna dapat men-scan kode barcode tersebut dengan langsung. Kemudian, pengguna akan diarahkan ke menu web Assembler Word. Pengguna dapat memilih View in 3 dimensi maupun Place in your room. Apabila pengguna memilih View in 3 dimensi, pengguna dapat langsung men-scan kode barcode tersebut dan gambar akan terlihat di depan kode barcode tersebut. Kemudian, apabila pengguna memilih Place in your room, pengguna dapat men-scan kode barcode tersebut. Kemudian, pengguna dapat mengarahkan kamera ke ruangan di sekitar. Ruangan tersebut dapat digunakan untuk menampilkan gambar 3 dimensi. Cara mengakses dan membuat proyek di website Assembler Studio. Masuk atau daftar akun terlebih dahulu. Setelah itu di laman beranda silakan klik pada tanda buat kreasimu. Klik Simple Editor jika hanya ingin menduplikat elemen. Dan Default Editor untuk kreasi elemenmu sendiri. Ini adalah ruang edit jika kalian memilih klik Default Editor. Untuk menambah elemen seperti gambar rangka manusia, klik fitur 3D. Sesuaikan gambar yang dipilih dengan klik fitur Move untuk memindahkan, fitur rotasi untuk memutar, fitur skala untuk mengatur besar kecilnya gambar, dan lain-lain. Ada juga fitur teks untuk menambahkan keterangan atau judul gambar. Fitur image dapat digunakan untuk menambahkan gambar dari berbagai sumber. Anda juga bisa mengubah warna background di fitur warna di bagian bawah layar tampilan. Ada juga fitur audio sehingga saat membuka gambar melalui barcode akan muncul juga audio untuk mempercantik editor. Jika sudah selesai, klik Publish di bagian atas kanan layar tampilan. Lalu buat cover dengan screenshot layar ini. Tambahkan keterangan seperti judul, deskripsi, dan kategori, lalu tekan tombol selanjutnya. Klik pengaturan publikasi sesuai yang Anda inginkan. Scan barcode untuk uji coba apakah produk berhasil dibuat. Tutorial selesai, terima kasih. Mari kita lihat hasilnya. Cara scan barcode melalui aplikasi Assembler Edu di smartphone. Klik tombol scan di bagian bawah layar tampilan. Cara scan barcode melalui Google Scan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.